Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yogi Mantamulia. Saya dari Fakultas Sekolah Vokasi Prodi Teknologi Rekayasa Elektro. Saya ingin mempresentasikan tugas praktikum gambar dua sayap, yaitu yang berhubungan dengan 3D Printing Post Processing. Apa itu 3D Printing Processing? 3D Post Processing adalah sebuah kegiatan yang dilakukan di bidang pencetakan 3D. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan hasil dari print 3D agar semakin bagus hasil akhirnya dan juga menambah baik nilai ekonomis dan juga estetik dari benda yang dicetak tersebut. Yang berarti kegiatan ini bertujuan untuk memperbagus memperbaiki dari hasil print 3D. Post processing ini menjadi dua tahap, yaitu tahap cleaning dan wrapping dan tahap finishing. Yang pertama, tahap cleaning dan wrapping. Yang pertama yaitu support removal. Kegiatan ini ialah untuk memotong support yang ada pada saat cetakan 3D, yang dimana support itu bertujuan untuk memperkuat atau memperkokoh pada saat cetakan 3D sehingga benda yang dicetak tidak miring atau tetap pada keadaan yang ingin dicetak. Selanjutnya sanding, yang dimana sanding ini ialah suatu kegiatan yang memperhalus dengan menggunakan kertas pasir, yang dimana bisa menggunakan kertas pasir atau menggunakan alat untuk menghaluskan benda tersebut, yang dimana kertas pasir dapat pada saat penghalusan kertas pasir yang digunakan adalah untuk tahap start itu di grid 150 sampai 450 grid, selanjutnya meningkat sampai dengan grid 2000. Selanjutnya welding. Welding di sini ialah tahap untuk menyatukan dua part yang dicetak secara terpisah menggunakan cairan aseton, yang dimana cairan aseton ini adalah cairan yang dapat melunakkan atau melelehkan part dari 3D print ini yang berasal dari ABS. Dengan kata lain, aseton dapat melelehkan ABS sehingga pada saat meleleh dapat dilengketkan part yang ingin disatukan. Selanjutnya ialah gluing. Kurang lebih tahap gluing ini hampir sama dengan tahap welding. Yang berbeda hanya materi yang digunakan. Pada tahap gluing ini, materi yang digunakan ialah lem super, yang dimana memiliki keeratan yang di atas rata-rata dari lem lainnya. Lem super glue akan diletakkan di satu sisi, lalu akan direkatkan ke sisi lainnya. Jadi kedua part akan bersambung. Selanjutnya tahap finishing. Framing ialah tahap di mana memberikan cat dasar terhadap suatu benda, yang dimana fungsi cat dasar itu ialah untuk sebagai cat melindungi benda sekaligus untuk membuat cat yang seharusnya dicat agar lebih terang atau lebih menyatu dengan bendanya. Selain fungsi dari framing ini juga dapat menutupi bagian-bagian yang bolong
ataupun seharusnya tidak ada, namun hanya kecil-kecil ataupun part yang tidak rata. Selanjutnya ialah painting, yang dimana proses painting ini ialah tahap setelah di framing. Setelah framing dilakukan dan setelah set framing kering, maka dilanjutkan memberi set yang diinginkan. Seperti ini alat diberi warna merah. Selanjutnya smoothing. Smoothing ialah kegiatan yang dilakukan untuk memperhalus warna bentuk dari 3D print yang ingin dicetak. Dapat dilihat ini adalah sebelum di smoothing dan ini setelah di smoothing. Dan caranya ialah memberi cairan aseton di suatu benda yang datar seperti ini, lalu menuangkan cairan aseton, lalu menaruh alas tersebut, tidak boleh dari plastik, ditambahkan besi ataupun kaca, lalu benda tersebut ditutup, lalu diperhatikan hingga tingkat smoothing yang ingin dihasilkan. Begitulah cara kerja dari tahap smoothing ini, karena aseton itu dapat melelehkan ABS, jadi dapat melelehkan part-part ataupun bagian-bagian kasar di sini dengan cara tidak mengenai aseton. Selanjutnya polishing. Polishing di sini itu memberikan cairan polish, lalu menggosok secara merata sampai benda mengkilat menggunakan microfiber, yang dimana ini adalah benda sebelum dipolish, lalu ini benda setelah dipolish. Di sini menggunakan cairan polish. Selanjutnya hydrodripping. Hydrodripping di sini salah satu teknik pengecatan yang menggunakan kertas hydrodripping. Ini adalah untuk hydrodripping, lalu kertas tersebut diratakan di air atau genangan di air, tempat air terserah bebas, lalu diratakan dengan permukaan air dengan set mengarah ke air, dan belakangnya menghadap ke penyemprot. Setelah pas air drippingnya rata dengan air, selanjutnya disemprotkan activator hydro dripping. Selanjutnya benda akan dimasukkan ke dalam tempat yang atau wadah yang sudah ditaruh kertas hydro dripping yang sudah di activator, lalu dipastikan seluruh part mengenai kertas hydro dripping. Beginilah hasil dari hydro dripping. Selanjutnya epoxy coating. Epoxy coating di sini adalah memberikan cairan resin kepada part 3D yang diinginkan. Seperti dapat dilihat, ini adalah pemoles resin, lalu ini adalah liquid resin, lalu ini adalah resin yang sudah mengeras dan dibersihkan kembali menggunakan kertas pasir, lalu setelah itu bisa dicek. Lalu yang terakhir yaitu electroplating. Salah satu finishing dari part 3D yang berbahan metal, yang dimana cara pekerjaannya adalah di sini adalah ada cairan elektrolit, lalu ini ada dua adapter anoda dan katoda, lalu katoda diselipkan dalam cairan elektron ini, lalu dioleskan ke seluruh part 3D ini dengan dimana adaptasinya terhubung dengan
begitu warna dari benda ini akan berubah dengan sendirinya. Terima kasih. Ini adalah beberapa yang dapat saya jabarkan mengenai teknik post processing pada 3D printing.